Oke, kita masuk di ya. Kita kemarin sudah sampai di project kelas B ya. Ya, kemarin sudah sampai sini. Kita lihat. Saya tutup semua dulu. Oke. Ya, masih kosong. My data kemarin sudah sampai sini. Kemudian my data controller. Sudah sampai sini. Kemudian kita lihat database-nya nyangkut di mana, ada di other source, meta, persistence. Persistennya di project B. Oke, sekarang kita lihat database di project B. Praktikum B, maaf. Praktikum project B. Oke, yang ini ya. Yang ini saya disconnect dulu, yang ini saya connect. Ya, kemarin sudah memasukkan ini ya. Kemudian kita tengok di medit statiknya. Oke, statiknya di register form ya, kemarin sudah mengisi di sini. Mengisi di, kita sudah berlatih mengisi. Nah, hari ini kita akan berlatih tentang one to one, jadi relation, jadi relasi. Kalau kita membangun aplikasi, itu langkah pertama mestinya itu mengerti dulu aplikasi apa yang mau dibuat. Ya, kemudian setelah mengerti apa yang ingin dibuat, mengerti apa kebutuhannya, gitu kira-kira gitu. Nah, kemudian sebelum kita merancang semuanya, kita harus lebih detail lagi, kita harus mengerti bisnis prosesnya. Setelah mengerti bisnis prosesnya, kita akan merancang atau mendokumentasi hubungan antar entitas. Nah, setelah hubungan antar entitas ini dimengerti, kita merancang, kita memperdalam entitas itu. Nah, setelah entitas ini didetailkan, barulah kita merancang yang namanya hubungan atau relasi database-nya. Nah, di dalam relasi database ini tentu saja apapun bentuk sistem informasinya, itu pastilah ada, kita berpikir tentang bagaimana mewujudkan relasi antar tabel. Nah, kalau kita berpikir balik, kita mulai dari belajar pemrograman, maka kita harus belajar tentang, setelah membuat tabel, kita harus belajar tentang relasi antar tabel. Tapi sekaligus pada saat belajar tentang bagaimana membuat tabel, itu otomatis bagaimana mengkonekkan tabel dengan interface, dengan logic, dan menghubungkan logic dengan interface. Interface-nya ada di sini, ini interface, ya, ini interface, ada di search main. Kemudian bagaimana menghubungkan dengan
logic, inilah logicalnya, kelasnya. Kemudian bagaimana menghubungkan dengan database-nya, inilah database-nya. Jadi ini alamat database-nya. DDBD ini connection-nya ada di sini. Jadi ini adalah urusan interface dan ini urusan controller atau logic ya, yang menghubungkan antara interface dengan database. Kemudian ini database-nya. Ya, hubungannya seperti itu. Lalu dalam kita membuat tabel, kita kemarin sudah memasukkannya lewat sini, ya, input nama ini. Kalau boleh saya clean dulu, kemudian saya deploy dulu. Ya. Ya, udah jalan. Sekarang kita tinggal membuka localhost 8080. Ya, kemarin seperti ini. Tes ini kemarin untuk masuk ke logic, kemudian ini entry baru, kita punya nama, misalkan saja Ani Murwandani. Kita save, ya data tersimpan, update data selesai. Nah ini ada kita bisa tengok di database-nya, di service, di my data, view, kita refresh, kenapa nggak masuk? Ya, kita tengok dulu kenapa kok tidak masuk. Ya, coba kita cek di sini. Jadi my data adakah yang hilang? Ini di sini ya. My database. Add data name. Coba kita tengok sekali lagi di persistennya, benarkah? Benar B ya. Benar B, controller, my data, controllernya, my data. Oke, benar. ID nama sudah benar. Bukan di sini, ID nama sudah benar. Nah, refresh dulu. Kenapa tidak muncul di sana? Ya, harusnya sudah masuk, tapi kenapa nggak masuk? Oke, kita cari penyebabnya apa. Kita close saja semuanya dulu. Oke. Ya, ini nggak masuk. Kita akan mencoba ke sini. Jadi di register form, dia masuknya A, get. Oke. Ini add nama, bener ya, ini Murwandani ya, enter. Oke. Sekarang kita tengok lagi di sini. Di view data, apakah sudah masuk? Ternyata belum juga. Artinya ada something wrong di bagian my interface ini, yaitu bagian add
A, B ini tambah itu ya, bukan itu yang dimaksud yang ini. Yang satunya yaitu add string data request, data name, string nama, pas data, GPA controller ini betul. Ini mungkin create if not kosong equal nama. Maksudnya apa ini? Mungkin ada di sini nih problemnya. Ini saya hilangkan dulu aja. Nah gitu ya. Saya simpan. Dan saya coba lagi. Ani Murwandani save. Oke, kita tengok apakah benar. Dia pesannya soalnya sukses tersimpan di sini ya. Oh, ternyata belum masuk juga. Nah, kita coba sekali lagi. Kita projectnya kita shutdown dulu. Yes, kita shutdown. Kita akan menjalankannya dari application-nya. Tadi kita menjalankannya dari oke. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita coba sekali lagi. Ya, kita Ani, kita refresh. Ini kita mengisi, tapi kita sudah terisi tapi belum sempat. Dia restart ya, karena kita ganti update data, update coding, dia merestart. Tapi kita belum memasukkan nama. Jadi namanya kita masukkan Ani Murwandani. Ya, Ani Murwandani sukses tersimpan. Ya, ini Ani Murwandani sukses tersimpan. Ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang saya akan melupakan sejenak. Saya akan membuat tabel ya. Tabel untuk mendetailkan ini. Jadi, misalkan ini hubungannya satu persatu. Jadi, ini nama. Di dalam nama ini kita punya NIK. Kita punya NIK. Jadi, satu-satu, relasi satu-satu one-to-one. Jadi, setiap orang punya satu NIK. Nah, gambaran one-to-one adalah seperti ini. Kita pakai. Nah, ini gambaran NIK-nya seperti ini ya. Coba saya hapus sebentar. Di ini misalkan tabel ID, nama, ID, NIK. Jadi NIK-nya misalkan ini ya. Jadi giga, NIK-nya ini. Nah, di dalam tabel giga, nama giga ini ada satu tambahan namanya NID atau ID NIK, boleh terserah bebas saja. Yang penting adalah menunjukkan bahwa ini ID ini ada di sini. Jadi menunjukkan bahwa 10 itu kaitannya dengan 10. Kalau ini nomor ini, 11 ini kaitannya dengan 11 yang ini, si gigi ini. Atau dengan kata lain, nomor datanya itu sebenarnya adalah 1 giga punya 365 dan seterusnya NIK-nya. Dan si gigi 332 dan seterusnya. Cuman dibedakan dari dua tabel. Kenapa kok dua tabel? Ya mungkin
mungkin ini bisa diterapkan pada saat usia sebelum mendapatkan, jadi namanya dimasukkan tapi belum punya NIK gitu, jadi belum ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mestinya di dalam tabel itu akan muncul kekosongan data. Nah, kekosongan data kalau dijadikan satu, nanti banyak data yang kosong gitu. Nah, alangkah enaknya kalau data yang kosong itu tidak menambah ini gitu, tidak menambah baris baru. Nanti kalau terisi baru si gigi ini baru diidentifikasi dengan menggunakan relasi tertentu. Ya, misalkan bayi lahir di sini namanya ompong, ompong belum punya NIK gitu, NIK-nya kosong sehingga ya cuman ini ompong sudah, jadi di sini tetap 2, di sini 3 gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membuat relasi itu gitu. Nah, kita kembali ke sini, di sini ada my data ini yang menunjukkan tabel my data. My data tabelnya yang ini, my data. Nah, kita akan membuat tabel satu lagi, namanya kita Java class itu ya. Kita tabelnya namanya my detail. My detail gitu aja. Paketnya controller, bener ya, paketnya controller, oke. Ini ada my detail. Ini ada my detail. Nah, sementara ini kita matikan dulu biar tidak nambah-nambah data. Kita matikan dulu ya. Nah, ini seperti biasa, ini kita bikin tabel ya. Entity, kemudian tabel, name sama dengan ini my detail gitu ya. Add import, yang ini juga kita add import ya. Nah, oke, kita save aja. Oke, my detail. Nah, sekarang ini merah karena dia menunjukkan bahwa dia bikin tabel, tapi belum ada isinya. Baiklah, kita mulai dari foreign key-nya, ID, foreign key, menunjukkan ini annotation untuk foreign key, kemudian ID generated value dalam kurun strategi, sambil ngapalin ini ya, strategi sama dengan generation value generation type to auto. Oke ya. Dan kita bikin kolom name sama dengan ID, kemudian namanya foreign key-nya ID, foreign key ini menunjukkan bukan ID, menunjukkan foreign key ya. Kemudian kita akan menyatakan bahwa di sini privat long ID ya. Privat long ID ini kita import. Ini kita import. Dan ini kita import. Generation type strategi. Masih belum benar strategi. Generated value. Oke. Ini udah benar ya. Nah, sekarang kita akan
My detail sudah ya, kita bikin my detailnya sudah. Sekarang NIK-nya, jadi kita tambahkan NIK-nya. Kolom name sama dengan tanda petik NIK. Privat string NIK. Oke ya, kemudian kita biasa insert code, konstruktor ya, kosongin aja, ya masuk public gitu, kemudian kita insert code getter setter semuanya generate ya. Ini udah jadi tabelnya benar. Tapi ini kenapa kuning Mas Yan? Ini minta diimplement the Java IO Seriable Interface ya. Sudah jadi. Oke, kalau sudah jadi kita save. Nah, berikutnya kita akan membuat controllernya, JPA controllernya. Masih ingat? Itu dengan new JPA controller classes from entity classes. Kalau bingung, ada di order, ada di persistence, entity classes from JPA controller classes from entity classes. Ini sarana yang terbaru yang membuat kita untuk bikin persistennya menjadi gampang. Next. Nah, ini ada controller my data, harusnya my detail. Kenapa my detailnya belum masuk gitu ya? Oke, kenapa my detailnya belum masuk? Adakah yang masih kurang? My detail sudah benar semua? Oh, kurang satu kayaknya. Nah, ini kurang satu. Konstruktornya ada yang belum dibikin. Konstruktor yang ini ya. Oke. Oke, kita save. Oh, iya, ini harus kita jalani dulu, kita running ya. Ya, ini sudah running. Dan kita akan membuat di controller ini view new JPA controller from entity classes. Nah, sekarang sudah tembus judul ya. Kita ambil yang my detail ini, add. Kita next. Paketnya controller ada di sini, kita finish. Nah, kita cek dulu apakah kosong ataukah isi. My detail controller, oh ya udah isi, udah benar. Langkah pertama adalah kita buka ini, kemudian kita insert code konstruktor. Oke, udah jadi. Dan nulnya ini kita ganti dengan persistence. Oke, yang ini kita tanda petik dulu. Masih ingat kita ngambilnya ada di persistence ini. Sambil melihat persistennya ini masih hanya ada satu, padahal kita punya dua gitu. Maka kita add class controller detail. Jadi kita sekarang punya my data dan my detail. Kemudian alamatnya kita copy yang ini. Kita kembali ke my data detail. My ini ya. Nah, ini masih kosong, kita kirim di sini. Nah, oke. Sekarang kita save. Nah, ini kita sudah meng-create lengkap ya, tapi apakah di sana udah dibikinkan atau belum di server database-nya gitu. Karena kita meminta dua gitu. Apakah sudah ternyata belum dibikinkan gitu. Ini masih lama. Maka harus kita cek sekaligus untuk ngecek data kebenaran dari ini. Ya, gampang saja ngecek mencobanya adalah kita ketikkan my data
JPA controller, yang mana ini? Itu adalah yang ini ya, yang ini my data controller. CTRL sama dengan new my data JPA controller. Enggak perlu tutup. Ini kita import biar masuk di sini udah. Lalu my data bukan control yang ini ya, DPA control dan my detail yang ini, maaf salah, my detail ini my detail. Nah gitu ya, kita import. Yang ini bagaimana Pak? Ya biarin aja, enggak apa-apa. Kemudian my detailnya kita sebutin di sini, my detail. Tabelnya ya, my detail sama dengan new my detail. Ya gitu. Ini kita import. Ya, kita import di situ ya, my detail sama my JPA, my detail controller udah masuk semua. Kalau ragu ya kita remove aja, enggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan mencoba detail set NIK ya. Tadi kan NIK ya. 344 56 501 525 04 78 misalkan. Terus nomornya 0001. Misalkan seperti ini. Kemudian setelah itu my detail kita simpan pakai controller itu, JPA controllernya kita simpan, yaitu create, pakai create detail. Nah seperti itu, kita lihat apakah sudah dibikinkan atau belum gitu. View, ternyata belum. Nah, kita paksa di sini, kita terpaksa kita jalanin di sini, kita matikan dulu, terus kita paksa dari sini biar membaca main programnya. Oke, coba kita lihat apakah di servisnya udah muncul atau belum. Ya, ini sudah dibikinkan my detail dengan isi ini. Nah, itu. Nah, sekarang kita sudah punya dua tabel. Kita kosongin dulu semuanya. Kita kosongin aja dulu semuanya. Yang ini juga kita kosongin semuanya dulu. Ya. Kalau perlu kita hapus dulu. Karena kenapa kok dihapus? Ini my detailnya, biarkan aja, nggak usah dihapus. Kenapa kok dihapus? Karena kita ingin menambahkan satu. Jadi kita ingin menambahkan satu tabel di sini. Jadi kita tadi hanya punya ID dan nama. Sedangkan di my data. Sedangkan di my detail kita punya ID dan NIK. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu di sini, namanya yang menghubungkan antara dua tabel ini. Jadi kita create baru ini, bikin baru. Karena rumusnya bikin baru, menambah tabel, cuma ada dua cara. Secara manual kita paksa menambahkan di sana, atau database-nya kita delete dulu, baru kemudian kita masukkan lewat software. Ya, kita akan cara yang kedua yaitu lewat software. Kita masuk di data interface, maaf. Kita masuk di dua tabel ini ya, di my data. Nah,
kita di My Data ingin menghubungkan dengan My Detail gitu. Maka di sini saya membuat hubungan yaitu dengan cara privat My Detail koma. Nah, ini udah masuk ke sini. Jangan lupa kita masukkan ya, insert code, kita generate. Jadi kita di sini kita generate getter dan setternya. Insert, getter dan setter. My Detail generate. Nah, ini kita generate sekarang. Karena kita nambah kolom. Nambah kolom berarti nambah getter sama setter. Seperti itu. Ini My Detail kenapa kok? Nah, ini kita disuruh meng-create unidirectional one-to-one relationship. Nah, gitu one-to-one gitu. Masih nambah satu lagi, kita bikin oke ya, sudah. Nah, kita bikin namanya kolom untuk menghubungkan itu, yaitu namanya menambah satu kolom untuk menghubungkan itu. Ya, menghubungkan itu. Nah, caranya adalah saya maaf agak lupa caranya. Saya ingin melihat dulu yang one to one. Ada satu perintah yang saya lupa. Menghubungkan satu kolom. Ini namanya join kolom ID. Ini join kolom, maaf join kolom name gitu. Ya, kita akan menambahkan join kolom di sana. Namanya join kolom. Kita akan membuat join kolom. Ini tadi di sini ya. Oke. Join kolom. Oke, ini cukup diberi nama name sama dengan itu name sama dengan misalkan menghubungkan antara My Data dengan detail. Det itu misalkan data dan detail menghubungkan itu. Kita import dulu, ya seperti ini. Ya, kita sudah mempunyai hubungan one to one, one to many. One to one unidirectional. Nah, sekarang tentu saja di service belum kelihatan ini penambahan itu belum kelihatan ya. Kita refresh di My Data belum muncul ya, belum muncul ya. Belum muncul kolom added ini tadi. Nah, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah dengan memaksa untuk ini. Kita akan buat My Data ini, kita hubungkan ya, ini dan ini kita ambil di sini ya, atau kita copy aja lah. Ini kita copy aja, kita masukkan sini. Kemudian bukan My Detail tapi My Data. Di sini My Data. Oke, kita import My Data GPA controller. Kenapa ini My Data? Oh, ini karena sudah ada controller, ini di TRL gitu aja. Kemudian tentu saja ini juga kita bikin My Data sama dengan new My Data. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita
harus urut nih cara mencobanya. Karena yang kita referensi itu adalah kita ngisi nama, kemudian kita ngisi NIK gitu. Tapi kita balik ya, kita ngisi NIK dulu, terus kemudian ngisi nama gitu. Baik, caranya adalah ini detailnya sudah dibikin. Ini pura-puranya ngisi datanya detail itu. Kemudian kita akan membuat datanya kita set namanya siapa, misalkan Ani Murwandani. Bapak kok nyebut itu terus toh? Ya itu adalah kenangan lah. Data my detail gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang udah kita akan menyimpan sekarang, simpan dulu ctrl, bebas saja sebenarnya, create my detail, terus kemudian ctrl create my data. Kenapa ini nggak mau? Oh, ini minta throw, berarti ini saya harus try catch ya, try yang ini semuanya, ini saya try semuanya, saya try saja, kemudian saya catch exception-nya, catch. Karena kenapa kok pakai try catch Pak? Ya karena kita akan berhubungan dengan server yang itu ada koneksi di sana yang tidak langsung nyambung. Maka try dulu, siapa tahu ada masalah dengan koneksi itu. Catch dulu, kemudian catch-nya adalah exception misalkan gitu. Nah, sekarang kita matikan ya, kemudian kita coba. Mudah-mudahan nggak ada error. Ya, sebenarnya simpel. ID NIK value-nya berapa? Oke, kita lihat aja dulu di apakah sudah masuk atau belum. Refresh. View. Oh, belum masuk ya, memang belum masuk. View. Oh, ini udah masuk banyak banget. Ternyata sana belum. Oke. Ada yang error berarti. Oke. Yang error yang mana? Oh, ini harus saya hapus dulu. Karena tadi menambah satu kolom. Oke. Ini kita run dulu. Oh, masih ada. Ya, ada error di sana. Bentar. Kenapa ada error? Refresh. View. Masih kosong ya. View. Ini udah ada. Tapi yang error adalah di bagian sana. Di bagian ini. Kita beresin dulu. Di bagian ini, di bagian my data ini sudah masuk ya, date-nya sudah masuk, tapi ID NIK-nya belum ketemu. Baik, ini kita cek dulu di urutan ini, urutan ininya ya. Sudah benar, create detail benar ya, ini NIK-nya, detail, Anwar Wandani detail, sudah benar. Ada yang salah di mananya.
Di persistennya dulu, udah bener ya, semuanya udah bener, udah 2. Oh, ini my data ini masih yang lama ini. Saya remove semua aja biar enak. Karena masih data yang lama. Maksud saya, kelas yang diambil ini tadi adalah kelas yang my data yang lama. Kita coba dulu ya. Tapi kita coba dulu. Oke, kita add lagi. Oke. Kita add, kita save. Coba kita matikan dulu. Yes. Kita bersihkan dulu. Close all tab. Kita clean dulu. Kemudian kita running. Kita coba lagi. Mudah-mudahan tidak ada error. Masih belum masuk. Duplicate entry. Ini kenapa duplicate entry ini? Duplicate entry 1951 okay, for primary. Duplicate entry. Oke, kita cek di sini. Duplicate entry. Kenapa duplicate entry? Oh, ya ini create-nya 2 kali nih. Mohon maaf, ini create-nya 2 kali. Harusnya 1 kali aja. Oke. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Kita run. Duplicate entry. Kenapa duplicate entry? Kita lihat dulu kenapa duplicate entry. Kosong ya. Oke, ini kita coba. Kenapa dia petunjuknya duplicate entry? Data, name, nama udah ya bener ya. Ini data nggak ada. My detail udah, my data udah. Oke, kita coba sekali lagi. Kalau enggak, nanti terpaksanya JPA controllernya kita perbarui. Ya, ini sekarang kita lihat di service di sini my data, view data. Ini ada nomor Wandani, date-nya 2051. Kita lihat di sini view data 2051. Ya, maksudnya ini berhubungan antara bahwa NIK ini maksudnya adalah 2051 gitu. Kita coba sekali lagi. Kita close saja semuanya dulu, close all, ya. Kita matiin dulu dan kita masuk sini. Kita akan mencoba masukkan misalkan di sini namanya misalkan di sini Asroni. Nah, misalkan gitu ya. Kita save, kemudian kita running. Ya, berarti di sini di service kita lihat aja view data ini, kemudian view data yang ini. Ya. Waalaikumsalam.
Misalkan sekarang saya matikan dulu. Sekarang contohnya berikutnya adalah gimana caranya nggak nambah data. Jadi kalau misalkan detailnya ini nggak ada, kita hanya ingin memasukkan nama seperti orang baru lahir tadi, belum ada NIK-nya, kita masukkan. Berarti create detailnya nggak ada. Kita nggak menyimpan detail karena kosong dia. Kita coba apakah dia masuk datanya atau enggak. Run. Ya, ini coba kita lihat di sini nggak ada ya, nggak ada data masuk. Ya, dia tidak kecukupan data karena dia mempunyai hubungan satu-satu, ya unidireksional. Harus ada ikutannya gitu. Sehingga kita membuat satu tempat gitu ya, yang nanti bisa diisi, bisa diedit ketika udah dewasa. Caranya adalah, ya ini jangan dihilangkan ini, data bukan data ya, CTRL ya, CTRL.create my data detail. Ya, meskipun kosong, kita lihat apakah dia dibikinkan tempat atau enggak. Kita lihat di sini, kita refresh, belum muncul ya, kita refresh belum muncul, kita matikan dulu, kita run dulu. Ya, coba kita lihat. Oke. Dia nggak mau ngisi gitu ya, karena ada satu yang harus diikutkan, yaitu namanya si data ini. Pak, kemudian tapi kan belum punya NIK. Ya enggak apa-apa, NIK-nya berarti kita kosongin gitu ya. Berarti detail ya, detail set NIK kosong dulu aja enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Paling enggak sudah disediakan tempat untuk tidak kosong. Nanti suatu saat kalau sudah yes, kita lihat dulu apakah belum ya. Belum. Nah, kita running dulu. Loh, kenapa ini ada satu error yang lain ini? Direct synchronization and new project. Oke. Kenapa kok terjadi ini ya, detail NIK, set NIK. Oh, ini harusnya naik dulu ya, yang ini dulu ya. Oke. Kita ya, ini mudah-mudahan sudah masuk. Ya, ini udah masuk, asuransi tukar main, kemudian di sana, nah ini kosong, ini dikosongin. Kenapa? Ini kosong NIK-nya gitu, belum ada, tapi sudah dibuatkan tempat. Jadi nanti tinggal mengedit aja namanya siapa yang ingin dimasukkan, tinggal masukkan NIK. Seperti itu.
Jadi inilah hubungan relasi satu persatu, satu-satu itu ya. Jadi ini tadi ada kekurangan ngisi, jadi harusnya detail dulu yang dimasukkan baru data, karena si ini ikut yang ini. Jadi di sana dimasukkan dulu sukses, baru ngisi yang sini, maksudnya gitu. Baik, adakah pertanyaan sampai sini? Saya sapa dulu. Aisyah, menyimak. Anissa, menyimak. Aurel, Bramantio, Wahririar, Mas Linggo, Buwono, Luki, Marsha. Ya, Pak. Oh ya. Muhammad Ferdi, Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Oke, Syafira. Hadir, Pak. Hadir ya. Rashid Hidayatullah. Oke. Baik, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Mungkin Cukup ya. bisa lihat dari video nanti. Oke, kalau gitu ini saya kira sudah cukup. Yang penting dipraktekkan ya. Karena 5 jam kalau nggak dipraktekkan juga nggak ngefek apa-apa. Jadi mohon dipraktekkan dulu. Mudah-mudahan sukses. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya. Ya, Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.